Halo semuanya, beberapa waktu lalu aku buat semacam list pertanyaan dari teman-teman yang ada di WhatsApp. Nah, awalnya tuh rencananya mau bikin video ala-ala Q&A gitu, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu terlalu berbobot. Jadi kayak satu orang yang tanya aja bisa jadi satu sesi video gitu loh. Oke, langsung aja aku bacain dari penanya pertama. Penanya pertama ini adalah seorang Chief Water Engineer di perusahaan Jepang. Tanyanya gini, mau nanya S2 deh, apa yang menjadi pokok pembahasan S2 dan relevansinya dengan S1? Terus menurutmu mending aku ambil S2 atau insinyur ya? Gitu pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dulu. Apa yang menjadi pokok pembahasan S2 dan relevansinya dengan S1? Nah, berdasarkan pengalaman saya yang sudah lulus S1 maupun lulus S2 di teknik kimia, kalau kuliah S1 itu lebih ke fundamental ataupun pondasi dari teknik kimia itu sendiri gitu. Sedangkan kalau materi yang ada di S2 itu lebih ke materi lanjutan, di mana mengarahkan kita untuk mendalami sebuah passionnya kita, ataupun bidang tertentu, baik secara pendalaman vertikal maupun pendalaman horizontal. Nah, misal kalau temanku ini beliau Chief Water Engineer, misalnya mau ambil S2, nah beliau udah tahu nih bakalan punya keahlian di bidang apa kan. Misalnya jadi dia bisa ambil membran gitu deh. Dan karena beliau udah tahu misalnya, atau kalian udah tahu mau ambil bidang apa, teman-teman juga bisa langsung mencari pembimbing yang punya bidang keahlian yang sama gitu, karena dosen-dosen pun beliau-beliau punya keahlian masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terus menurutmu mending aku ambil S2 atau insinyur ya? Gitu. Nah, ini ada beberapa sudut pandang dalam menjawab hal ini. Yang pertama, kalau untuk insinyur di teknik kimia sendiri, profesi insinyur itu belum memberikan feedback yang menguntungkan pelakunya yang berasal dari background industri. Jadi sejauh yang saya tahu itu kalau misalnya teman-teman lulus dari insinyur dan kembali bekerja di industri, itu tidak ada gaji yang dibedakan kalau di teknik kimia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau kuliah insinyur itu ya berarti ini aja hanya sekedar memperoleh ilmu yang bisa diterapkan dalam pekerjaan teman-teman gitu aja. Nah, tapi di beberapa jurusan lain insinyurnya itu ada yang feedbacknya menguntungkan. Jadi misalnya nih dari teknik sipil dan teknik elektro yang saya tahu. Misalnya mereka ikut tender. Nah, salah satu syaratnya itu mensyaratkan keprofesian insinyur supaya bisa ikut gitu. Nah, jadi pada intinya adalah menambah peluang karir begitu. Tapi kalau misalnya di masa depan nanti keinsinyuran teknik kimia ternyata juga berguna semacam itu kan berarti menjadi sebuah keuntungan bagi kita yang punya profesi insinyur untuk bisa mendapatkan peluang apabila ada kesempatan. Cuman untuk saat ini memang untuk yang teknik kimia belum begitu urgent. Terus pasti teman-teman bertanya-tanya kan, kalau misalnya feedbacknya belum begitu menguntungkan gitu menjadi seorang insinyur teknik kimia, terus apakah ada yang mendaftar di sekolah insinyur gitu kan, insinyur teknik kimia gitu? Jawabannya banyak guys, banyak. Cuman yang mendaftar di sini kebanyakan backgroundnya adalah background akademisi, bukan dari industri. Jadi kenapa sih mereka pada daftar di sekolah insinyur atau PSPPI, program studi program profesi insinyur. Nah, jadi mereka yang daftar di PSPPI ini adalah beliau-beliau dosen-dosen yang akan membangun PSPPI di kampus beliau masing-masing gitu. Jadi misal Undip nih, Undip punya PSPPI. Nah, dosen-dosen dari universitas lain, misalnya dari Unsika, dari Unhas, dan lain-lain, itu mendaftar di PSPPI untuk mendapatkan gelar insinyur, sehingga beliau-beliau bisa mengajar insinyur di kampus beliau masing-masing, seperti itu. Lalu yang kedua nih,
Kalau yang tadi kan kalau misalnya ambil insinyur gimana dari segi industri. Nah kalau sekarang kalau ambil S2 gimana nih dari segi industri, yang mana udah kerja bertahun-tahun di industri gitu kan. Nah kalau menurut aku pribadi untuk ambil S2 ini lebih realistis feedbacknya ya, lebih menguntungkan menurut aku untuk mengambil S2. Karena apa? Yang pertama pasti dari segi ilmu. Nah, teman-teman yang udah bekerja di industri beberapa tahun, itu kan pasti punya bidang yang teman-teman gelutin. Nah, berarti saat teman-teman masuk S2, teman-teman udah tahu kan mau mengulik bidang apa. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di S2 untuk mengembangkan dan membuat inovasi sesuai bidang teman-teman yang nanti juga bisa diterapkan di industri teman-teman. Lalu yang kedua, setahu saya jika teman-teman ijazahnya diakui oleh perusahaan, maka teman-teman itu pasti akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan berupa gaji. Nah, kalau ini saya pernah mendengarnya. Tapi kalau yang dari gelar insinyur tadi saya belum pernah mendengarkan statement untuk perbedaan gaji. Nah, yang ketiga, dengan teman-teman punya ijazah S2, ibaratnya teman-teman punya kunci satu lagi untuk membuka jalur baru karir teman-teman. Jadi misalnya nih, kalau teman-teman hanya S1 atau mungkin insinyur, itu kan ya udah industri aja gitu pilihan karirnya. Kalau misalnya teman-teman punya ijazah S2, teman-teman bisa masuk di industri dan sekaligus jika ada kesempatan di bidang akademisi, teman-teman bisa masuk ke dalam jalur akademisi. Seperti itu. Jadi seperti menambah peluang karir di masa depan teman-teman kalau teman-teman punya ijazah S2. Cuman kalau misalnya teman-teman sebelumnya dari industri udah bertahun-tahun, misalnya udah naik pangkat dari yang dulunya staff sekarang jadi supervisor, kemudian jadi manajer misalnya, terus teman-teman karena udah punya ijazah S2 dan kemudian teman-teman mengambil keputusan untuk masuk ke dunia akademisi, ya teman-teman mulai lagi dari nol. Oke nih, yang terakhir sudut pandang ketiga, yaitu ambil aja keduanya antara profesi dan S2 karena itu menjadi apa ya, why not gitu, why not keduanya gitu kalau misalnya teman-teman memang punya waktu dan uang yang lebih. Karena kan kita nggak tahu di masa depan, mungkin insinyur itu juga di masa depan akan digunakan gitu, akan urgent. Nah, saat misalnya di masa depan gelar insinyur itu urgent, maka teman-teman udah siap nih dengan berbagai macam kemungkinan dan kesempatan yang ada di masa depan. Tapi kalau pada intinya saya lebih menyarankan untuk teman-teman mengambil S2 daripada mengambil profesi insinyur kalau teman-teman berasal dari background industri ya. Karena feedbacknya itu lebih realistis dan lebih menguntungkan. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman memilih jalan hidup teman-teman. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa semuanya bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, apabila teman-teman di sini punya tambahan-tambahan informasi, bisa tulis aja di kolom komentar dan saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.